Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Syuja' mengatakan wala yaftakiru sarihut talaqi ila niyah. Redaksi perceraian yang lugas tegas karena selalu digunakan untuk mengutarakan keinginan memutus hubungan nikah oleh suami. Maka bila suami telah mengutarakan kata-kata tersebut secara jelas, tidak samar sedikit pun, maka jatuhlah perceraian walaupun suami tidak bermaksud. Walaupun suami tidak bermaksud untuk memutus hubungan pernikahan mereka. Kenapa? Karena redaksinya tegas, artinya tidak samar sedikit pun. Sehingga harusnya sebagai seorang yang mukallaf, seorang yang berakal sehat, ketika dia telah mengatakan kata-kata saya talak tuki, saya talak engkau, maka jatuhlah perceraian. Walaupun di dalam dirinya tidak ada niat untuk menjatuhkan perceraian. Klaim jatuhnya perceraian atas istri lelaki yang telah mengatakan talak tuki, saya talak kamu, ini merupakan pendapat mayoritas ulama dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, fuqaha Hanabilah, Hambali dan yang lainnya. Sehingga walaupun di dalam hatinya tidak ada maksud untuk menceraikan, karena dia takut diintimidasi oleh orang atau was-was, dia dalam kondisi was-was. Ada sebagian orang yang karena was-was, dia mengucapkan kata-kata perceraian, padahal sebenarnya dia tidak mau, tidak ingin untuk mengucapkan kata-kata itu. Tetapi karena dia terbayang-bayang, baru saja menghadiri tema kajian tentang perceraian, tentang talak, dia terbayang-bayang, terngiang-ngiang di nalar pikirannya sampai akhirnya terucap, padahal dia tidak sepenuhnya memaksudkan perceraian tersebut. Maka menurut penjelasan al-mu'allif, dan ini merupakan mazhab mayoritas ulama, bahwa walaupun dia tidak punya niat, langsung divonis jatuh talaknya karena dia telah mengucapkan. Selama telah terucap redaksi cerai, maka jatuhlah cerai. Walaupun dalam niat yang berbicara tidak ada. Tidak ada niat dalam dirinya untuk menceraikan istrinya. Kenapa demikian? Karena selama dia seorang yang mukallaf, berakal sehat, idealnya orang yang berakal sehat adalah orang yang ketika mengucapkan suatu kata-kata, dia memahami artinya, dia menginginkan arti dari kata-kata tersebut, dia faham konsekuensi dari arti yang terucap dari lisannya. Sehingga kalau sampai dia mengatakan bahwa saya ceraikan, saya talak kamu, tapi kemudian dia mengingkari maksudnya, saya tidak ingin memutus ikatan nikah, tapi maksud saya adalah saya telah mengajarimu, atau saya telah membebaskanmu dari penjara atau dari ikatan, maka bagi banyak masyarakat akan dikatakan orang ini mungkin cacat nalarnya. Jelas-jelas mengatakan saya talak kamu, kemudian tiba-tiba dia mengatakan saya cinta kamu, maksudnya adalah saya setia pada kamu. Tentu bagi banyak orang ini mencerminkan dia tidak waras, tidak sehat. Sehingga ketika dia mengatakan tidak, saya justru dalam kondisi yang sehat, saya tahu apa arti yang saya ucapkan, maka ini berarti satu fakta, satu bukti bahwa dia ada orang sehat. Ketika dia berkata-kata, artinya dia harus komitmen dengan ucapannya. Karena ini salah satu indikasi orang itu dikatakan berakal sehat adalah ketika dia paham apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, dia komitmen dengan apa yang dia ucapkan. Namun sekali lagi, tema ini secara hukum asal memang seperti yang dikatakan mu'allif. Ketika suami secara redaksi sudah mengatakan talak, maka idealnya ya jatuh perceraian, putus hubungan pernikahan mereka. Akan tetapi dalam beberapa kasus, bisa jadi suami walaupun telah mengatakan saya ceraikan kamu, dia tidak bermaksud untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena ada indikator lain yang menunjukkan bahwa suami tidak ingin menjatuhkan cerai. Misalnya, suaminya adalah seorang guru agama yang sedang berceramah, mengajari tema fikih nikah, fikih perceraian kepada banyak orang. Salah satu adalah istrinya. Ketika suami yang sedang ngajar ini, dia mengatakan, mencontohkan kepada murid bahwa talak tuki, atau talak tu zaujati, aku ceraikan istriku. Dia sama sekali dia tidak ada niat untuk memutus hubungan pernikahan dirinya dengan istrinya. Tetapi dia sebatas mencontohkan. Ini sebagai contoh konkret bahwa walaupun suami telah mengatakan kata-kata talak, tetap saja harus ditelusuri niat dan maksudnya.
Harus ada kepastian bahwa dia memang menginginkan putusnya hubungan nikah. Tetapi ketika dia menginginkan arti yang lain, seperti misalnya sekedar mencontohkan, mengajarkan ilmu, maka itu masih bisa diterima selama ada indikator, ada fakta-fakta yang mendukung klaim bahwa dia tidak menginginkan putusnya hubungan nikah, tetapi dia hanya sebatas mengajarkan. Sehingga tidak masalah seorang suami mengajarkan tema perceraian kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada masyarakat, selama dia tidak meniatkan ingin mengakhiri hubungan nikahnya dengan istri, maka tidak masalah walaupun dalam satu forum tersebut dia mengatakan saya ceraikan istriku. Kan ini sekedar contoh ya. Maka tidaklah jatuh perceraian itu. Karena itu klaim bahwa redaksi yang lugas, tegas atau sharih bila telah diucapkan oleh suami, maka jatuhlah perceraian secara mutlak tanpa perlu menanyakan niat, tanpa perlu mempertimbangkan niatnya. Ini hanya berlaku pada kondisi-kondisi normal. Bila tidak ditemukan indikator-indikator lain. Tetapi bila ada indikator-indikator yang menguatkan bahwa suami tidak ingin memutus hubungan pernikahannya dengan istri, tetapi dia hanya sebatas mengajar, mencontohkan redaksi perceraian, karena dia sedang konteksnya berceramah, konteksnya mengajar, perkuliahan atau yang serupa, maka tentu fakta-fakta ini harus diakomodir. Tidak sepatutnya kita menutup mata bahwa dia pasti sudah mencatatkan, tidak. Karena tentu seperti sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu pasti ada maksud dan tujuannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu hanya mendapatkan hasil, hanya dibebani konsekuensi hukum berdasarkan niat dan maksud dari amalan dan ucapan yang dia ucapkan. Kalau ternyata niatnya dia hanya sebatas mencontohkan, bukan mengakhiri pernikahan dia dengan istrinya, maka tidak sepatutnya, tidak tepat bila kita kemudian apapun niatnya tetap jatuh cerai. Karena yang lebih tepat, dalam kondisi normal, redaksi yang lugas tegas akan berkonsekuensi memutus hubungan pernikahan. Tetapi bila ditemukan fakta-fakta, qarinah, indikator-indikator yang menguatkan pernyataan suami bahwa dia tidak punya niat untuk memutus pernikahannya dengan istri, maka ini tetap harus diakomodir dan diterima, sehingga tidak dianggap sebagai perceraian. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik hidayah kepada kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.